Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semuanya. Perkenalkan, nama saya Afrialdi Cahaya Pratama dengan NIM 24042001. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi berjudul Konsep Statistik Sosial dan Penyajian Datanya, yang merupakan tugas dari bimbingan Bapak I Pemana STMT. Presentasi ini bertujuan agar kita memahami apa itu statistik sosial, bagaimana perbedaan statistik dengan statistika, dan lain sebagainya. Selain itu, saya juga akan membahas berbagai jenis diagram, grafik maupun tabel, lengkap dengan penjelasan cara membaca diagramnya. Mari kita mulai pembahasan dari pengertian dasar statistik sosial. Sebelum nanti kita masuk kepada pembahasan teknis mengenai penyajian data. Teman-teman, kita mulai dengan konsep statistik sosial. Statistik sosial sendiri adalah cabang dari statistika yang khusus mempelajari, mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data terkait fenomena sosial. Nah, fenomena ini bisa mencakup aspek pendidikan, kesehatan, kependudukan, kriminalitas, dan lain sebagainya. Kalau kita bayangkan misalnya ada data tentang jumlah pengangguran atau tingkat partisipasi sekolah, itu semua bisa masuk ke dalam lingkup statistik sosial. Jadi bukan hanya angka-angka ekonomi saja yang dianalisis, tapi juga hal-hal yang menggambarkan kehidupan sosial masyarakat. Nah, dari sisi bahasa, istilah statistik itu punya akar sejarah. Dalam bahasa Latin itu status berarti negara, dalam bahasa Italia dikenal sebagai statista yang berarti negarawan, sedangkan dalam bahasa Jerman kata statistik awalnya bisa dipakai untuk kajian data negara. Jadi sejak awal statistik emang emang erat hubungannya dengan pencatatan yang dilakukan oleh negara, terutama untuk keperluan administrasi pemerintahan. Lalu perkembangan berikutnya, statistik tidak hanya terbatas pada urusan negara, tapi bisa meluas ke semua bidang kehidupan. Nah, di slide berikutnya ini, mari kita bedakan antara istilah statistik dan statistika, karena keduanya itu sering bertukar. Pertama, statistik itu sendiri adalah sebuah data, bisa berupa angka, misalnya jumlah mahasiswa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan lainnya. Statistik juga bisa berupa data non-angka, misalnya kategori tingkat kepuasan masyarakat, dan data ini juga biasanya disajikan dalam bentuk tabel atau diagram agar lebih mudah dipahami. Lalu kedua itu ada statistika. Statistika sendiri itu ilmu atau metode yang digunakan untuk mengolah data yang kita bahas tadi itu. Jadi statistika itu berhubungan dengan teknik pengumpulan data, pengolahan penyajian, hingga analisis untuk menarik kesimpulan. Nah, misalnya ketika kita melakukan survei, menghitung rata-rata atau menguji hipotesis, itu semua bagian dari statistika. Yang kata lain, kalau kita ibaratkan statistik itu adalah hasil berupa angka, sedangkan statistika itu adalah proses atau ilmunya. Jadi itulah perbedaan antara keduanya. Nah, selanjutnya mari kita lihat bagaimana peran statistika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang pendidikan, statistika sendiri itu digunakan untuk menilai mutu pendidikan, data nilai ujian nasional, jumlah siswa, dan hal lain sebagainya. Lalu hasilnya nanti bisa dipakai pemerintah untuk merancang kurikulum atau dana BOS misalnya. Lalu ada dalam bidang kesehatan, statistika itu digunakan dalam menghitung angka harapan hidup, angka kematian bayi, dan lain-lain. Lalu dalam bidang kependudukan itu bisa digunakan oleh Badan Pusat Statistik untuk memanfaatkan sensus penduduk yang sangat berguna bagi komposisi demografi maupun infrastruktur. Lalu dalam bidang ekonomi dan bisnis itu statistika bisa membantu perusahaan membaca tren pasar, perilaku konsumen, serta memprediksi permintaan produk. Serta tidak hanya itu dan bisa berguna untuk pemasaran berdasarkan hasil analisis. Nah, bagi kita mahasiswa atau bagi saya, statistika itu penting sebagai alat yang wajib dipahami. Dalam penelitian itu, baik skripsi maupun tugas akhir, kita perlu menggunakan analisis regresi, korelasi, atau uji hipotesis. Nah, semua itu membutuhkan pemahaman statistika. Lalu kita lanjut ke hubungan antara statistika dan metode ilmiah. Dalam metode ilmiah ada beberapa langkah utama, misalnya seperti merumuskan masalah, melakukan studi literatur, membuat hipotesis atau dugaan sementara, mengumpulkan dan mengolah data, dan menarik kesimpulan. Nah, di langkah keempat, peran statistika itu sangat besar di situ. Saat kita sudah punya data, statistika itu akan membantu kita menatanya, menemukan pola, serta menguji hipotesis dengan cara yang bisa terbilang objektif. Tanpa statistika, data hanya akan menjadi angka-angka mentah yang sulit diinterpretasi. Misalnya kalau kita ingin meneliti pengaruh tingkat pendidikan terhadap penghasilan, kita kumpulkan data responden. Nah, lalu dengan statistika, nanti kita bisa melakukan analisis regresi dan menguji hubungan keduanya. Nah, dari situ kita bisa membuktikan apakah hipotesis kita itu benar atau tidak. Jadi, membuat penelitian itu tidak berdiri bukan asumsi semata. Lalu sekarang mari kita bahas manfaat mempelajari statistika. Pertama, statistika itu memberi kita kemampuan untuk mengevaluasi data secara kritis. Artinya, kita tidak asal menerima data begitu saja, tapi bisa menilai apakah data tersebut valid, akurat, dan bisa dipercaya.
Dan yang kedua itu statistika sangat berguna bagi mahasiswa ilmu-ilmu sosial. Dengan statistika kita bisa memahami fenomena sosial secara lebih mendalam. Misalnya kita lebih melihat apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan partisipasi publik di masyarakat. Lalu yang lainnya seperti di dunia kerja itu juga penting untuk membuat kita bisa membaca data dengan benar dan banyak manfaat lainnya. Selain manfaat, statistika itu juga memiliki fungsi yang spesifik. Fungsi pertama bisa kita lihat adalah untuk menyusun fakta sesuai kebutuhan. Fakta yang bertebaran di lapangan itu bisa dikumpulkan lalu disusun agar rapi dan jelas. Fungsi kedua itu menyederhanakan data yang kompleks. Data yang awalnya ribuan atau jutaan angka bisa diringkas menjadi tabel atau grafik yang lebih mudah dipahami. Fungsi ketiga yaitu menginterpretasi masalah secara simultan. Dengan statistika itu kita bisa melihat hubungan antara variabel sekaligus, misalnya pendidikan, pendapatan, dan kesehatan contohnya. Fungsi terakhir bisa membantu kita dalam mengambil keputusan karena data sudah terstruktur, keputusan yang diambil akan lebih akurat. Yang demikianlah statistika itu alat bantu penting dalam menghadapi persoalan yang kompleks. Kalau kita lihat dari sisi penelitian, kegunaan statistika itu sangat praktis. Pertama, bisa membantu menentukan sampel representatif dari populasi, jadi kita tidak perlu lagi meneliti seluruh penduduk Indonesia, cukup sampel yang mewakili. Lalu yang kedua itu membantu kita membaca data dengan mudah, karena data yang besar itu bisa disajikan secara ringkas. Lalu yang ketiga yaitu statistika itu memungkinkan kita untuk melihat perbedaan antar kelompok, misalnya apakah ada perbedaan tingkat kepuasan antara masyarakat desa dan kota. Lalu yang keempat, statistika juga berguna untuk menganalisis hubungan antar variabel, misalnya apakah ada hubungan antara jumlah jam belajar dengan prestasi akademik. Yang kelima, kita bisa membuat prediksi, dan yang terakhir, statistika itu membantu kita menginterpretasi data agar tidak salah dipahami. Tentu saja tidak ada metode yang sempurna. Statistika itu juga punya keterbatasan sendiri. Pertama, statistika itu terbatas pada data yang tersedia. Kalau data yang kita kumpulkan salah atau bias, maka hasil analisis itu bisa menyesatkan. Kedua, statistika itu tidak selalu bisa menunjukkan hubungan sebab akibat. Kadang hanya menunjukkan korelasi, misalnya antara konsumsi kopi dan produktivitas. Belum tentu kopi yang menyebabkan produktivitas tinggi, bisa saja ada faktor lain gitu. Yang ketiga, statistika itu sangat rentan dimanipulasi. Dengan membeli data yang tertentu dan menyajikannya dengan cara tertentu, hasilnya bisa menyesatkan. Keempat, beberapa metode statistika itu memiliki keterbatasan asumsi. Misalnya uji parametrik itu membutuhkan data distribusi normal. Nah, jika syarat itu tidak terpenuhi, hasilnya itu bisa salah. Lalu yang kelima, bagi masyarakat awam, statistika itu sering terasa abstrak dan sulit dipahami. Oleh karena itu, statistika harus digunakan dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Nah, teman-teman sekalian yang menonton, mari kita lihat jenis-jenis statistika. Dari aktivitasnya ada dua jenis. Yang pertama ada statistika deskriptif, digunakan untuk menggambarkan dan menyajikan data agar mudah dipahami. Contohnya menghitung rata-rata, membuat tabel distribusi, atau grafik. Nah, statistika induktif atau inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel. Contohnya, menguji apakah ada perbedaan nilai antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Berdasarkan metode yang digunakan ada dua jenis, yaitu statistika parametrik yang menggunakan asumsi distribusi tertentu, contohnya UGT, ANOVA, dan regresi linear. Ada statistika non-parametrik yang tidak membutuhkan asumsi distribusi dan lebih fleksibel untuk data ordinal atau nominal, contohnya seperti uji square atau Mann-Whitney. Jadi pemilihan metode statistika harus disesuaikan dengan jenis data yang kita miliki. Lalu pada slide 11, kita fokus pada dua cabang utama statistika, yaitu deskriptif dan induktif. Statistika deskriptif itu digunakan untuk menggambarkan atau meningkas data, meningkas data. Jadi tujuannya bukan menarik kesimpulan, tetapi hanya membuat data lebih mudah dipahami. Contoh yang paling sederhana adalah menghitung rata-rata nilai ujian di kelas. Selain itu, kita juga bisa membuat tabel distribusi frekuensi dengan menampilkan data dalam bentuk diagram batang. Nah, dengan cara ini, data yang tadinya hanya angka-angka bisa lebih komunikatif. Berbeda dengan itu, statistika induktif atau inferensial itu digunakan untuk membuat generalisasi. Artinya, dari data sampel, kita bisa menarik kesimpulan tentang populasi yang lebih luas. Misalnya dengan mengambil sampel mahasiswa laki-laki dan perempuan, lalu menghitung rata-rata nilainya, kita bisa menguji apakah ada perbedaan signifikan di antara keduanya. Jadi perbedaan utamanya adalah deskriptif hanya menggambarkan apa adanya, sedangkan inferensial mencoba membuat kesimpulan yang berlaku lebih luas. Sekarang mari kita bahas dua jenis statistika lain, yaitu parametrik dan non-parametrik. Statistika parametrik itu adalah metode analisis data yang mengasumsikan data berasal dari distribusi tertentu. Biasanya itu bisa dilihat dari distribusi normal.
Metode ini menggunakan parameter populasi seperti rata-rata, varians, atau standar deviasi. Untuk uji parametrik itu seperti uji T, ANOVA, dan regresi linear. Tapi metode ini juga punya syarat, yaitu data harus berskala interval atau rasio, dan harus memenuhi asumsi normalitas. Nah, di sisi lain, statistika non-parametrik tidak bergantung pada distribusi data tertentu. Metode ini lebih fleksibel dan bisa digunakan untuk data ordinal atau nominal. Contohnya uji non-parametrik adalah chi-square, Manu-Vinay, atau Kruskal-Wallis. Keunggulannya adalah bisa digunakan meskipun data tidak normal atau jumlahnya sampelnya kecil. Jadi intinya jika data memenuhi asumsi tertentu, kita bisa pakai parametrik. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, non-parametrik menjadi pilihan yang lebih aman. Lalu selanjutnya kita masuk ke konsep data. Data merupakan fakta, informasi, atau statistik yang diperoleh dari perhitungan, pengukuran, atau observasi. Nah, data merupakan bahan mentah yang sangat penting dalam penelitian. Karena dari data inilah kita bisa melakukan analisis lebih lanjut. Data itu bisa berupa bentuk angka, misalnya jumlah penduduk, tinggi badan, atau penghasilan. Tapi ada juga data yang bisa bentuk kategori seperti senang atau tidak senang, berhasil atau gagal. Jadi data itu tidak selalu identik dengan angka, tapi bisa juga berupa label atau kategori tertentu. Dalam penelitian, kualitas data itu sangat menentukan kualitas analisis. Kalau data yang dikumpulkan tidak akurat atau tidak sesuai dengan definisi operasional variabel, maka hasil analisis itu juga akan salah. Karena pengumpulan data itu adalah tahap yang bisa dibilang cukup krusial. Uh, Kalau kita lihat berdasarkan sifatnya, data itu dibagi menjadi dua, kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data berbentuk kategori, bukan angka, contohnya jenis kelamin, agama, warna kesukaan, atau tingkat kepuasan. Nah, data ini tuh biasanya diolah dengan cara menghitung frekuensinya, berapa orang laki-laki, berapa orang perempuan, dan seterusnya. Data kuantitatif adalah data berbentuk angka, sehingga bisa dihitung atau diukur. Contohnya umur, tinggi badan, jumlah penduduk, atau pendapatan. Data kuantitatif bisa lebih lanjut dibedakan menjadi data discrete dan data kontinu yang akan kita bahas di slide berikutnya. Perbedaan ini cukup penting karena menentukan teknik analisis yang bisa kita gunakan. Tidak semua metode statistik bisa dipakai untuk data kualitatif, dan begitu juga sebaliknya. Selain berdasarkan sifat, data juga bisa dibedakan berdasarkan skala pengukurannya. Ada 4 skala utama. Yang pertama ada nominal, yang dimana data itu hanya sebagai label atau penanda, tidak ada urutan. Contohnya seperti jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, jurusan kuliah, atau warna. Nah, statistik yang cocok itu bisa digunakan seperti frekuensi, persentase, modus, tabel kontingensi, atau uji chi-square. Yang kedua ada ordinal, yang dimana data punya urutan, tetapi jarak antara kategori tidak jelas. Contohnya peringkat lomba, tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA. Statistik yang cocoknya itu ada median, persentil, atau korelasi rank Spearman. Yang ketiga ada interval, di mana data itu punya urutan dan jaraknya sama, tetapi 0 bukanlah mutlak. Contohnya suhu dalam Celcius atau skor tes IQ. Statistik yang cocok untuk hal itu adalah mean, standar deviasi, korelasi Pearson, atau regresi linear. Yang keempat ada rasio, sama seperti interval tadi, tetapi ada 0 mutlak. Contohnya berat badan, tinggi badan, pendapatan. Dan statistik yang cocok untuk hal ini adalah mean, median, modus, standar deviasi, dan lain sebagainya. Jadi saat kita menentukan metode analisis, hal pertama yang harus dicek adalah skala data yang kita miliki. Data juga bisa dibedakan berdasarkan sumber, waktu pengumpulan, dan sifat angka. Berdasarkan slide ini, yang pertama ada berdasarkan sumber. Data primer itu dikumpulkan langsung oleh peneliti, misalnya lewat wawancara atau observasi. Kalau data sekunder itu sudah tersedia dari pihak lain, misalnya data BPS atau laporan perusahaan. Yang kedua itu berdasarkan waktu pengumpulan, ada cross section yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu, misalnya jumlah pengangguran bulan Agustus 2005. Kalau time series itu dikumpulkan dari waktu ke waktu, misalnya data inflasi Indonesia dari tahun 2015 sampai 2025. Itu contohnya. Yang ketiga ada berdasarkan sifat angka. Ada yang pertama itu data discrete berupa bilangan bulat hasil hitungan, misalnya jumlah anak dalam keluarga. Data kontinu itu bisa berupa pecahan hasil pengukuran, misalnya tinggi badan 170,5 cm atau berapa. Nah, dengan klasifikasi ini kita bisa memilih metode analisis yang paling sesuai untuk data yang kita miliki. Nah, yaitu yang selanjutnya itu adalah kita fokus ke tabel slide ini. Tabel ini punya 4 kolom skala pengukuran, ciri utamanya, contoh dan statistik yang cocok.
Baris pertama itu ada skala nominal. Kalau kita lihat di kolom ciri utama, tertulis label kategori tanpa urutan, data hanya membedakan kelompok. Artinya nominal itu hanya sebagai penanda. Lalu di kolom contoh kita lihat ada jenis kelamin pria 1, wanita 2, waria 3. Nah, angka 1, 2, dan 3 ini tidak bisa dibandingkan besar kecilnya, karena hanya kode. Nah, di kolom terakhir statistik yang cocok ada frekuensi, persentase, modus, tabel kontingensi, dan chi-square. Jadi kalau datanya nominal, kita tidak bisa pakai rata-rata, hanya bisa hitung banyaknya atau proporsinya. Lalu baris kedua itu ada skala ordinal. Sekarang mari kita lihat baris ordinal di kolom ciri utama. Tertulis ada urutan atau peringkat, tapi jarak antar kategori itu tidak sama. Contohnya kita lihat di kolom berikutnya, tingkat kepuasan dari sangat tidak puas itu 1, sampai sangat puas itu 5. Kita bisa bilang 5 lebih tinggi dari 3, tapi kita tidak bisa menganggap jaraknya itu sama persis. Lalu di kolom statistik yang cocok ada median, persentil distribusi frekuensi, atau korelasi rank Spearman. Jadi ordinal sudah bisa diurutkan, tapi belum bisa dihitung rata-ratanya dengan tepat. Baris ketiga itu skala interval. Lanjut ke baris interval, di kolom ciri utama tertulis urutan dengan jarak sama antar nilai. 0 itu tidak absolut, contohnya ada di kolom berikutnya, suhu Celsius atau Fahrenheit. 0 derajat Celcius bukan berarti tidak ada suhu, hanya titik kesepakatan. Sedangkan di kolom terakhir, statistik yang cocok sudah bisa pakai mean atau rata-rata, standar deviasi, korelasi persen, dan regresi linear. Artinya, data interval lebih fleksibel dalam analisis. Lalu baris keempat itu ada skala rasio. Terakhir kita lihat dari baris rasio. Di kolom ciri utama tertulis sama seperti interval, tapi 0 mutlak, perbandingan rasio valid. Contohnya jelas sekali di kolom berikutnya, berat badan, tinggi badan, pendapatan. Kalau berat badan 0, artinya memang tidak ada berat sama sekali. Nah, di kolom statistik yang cocok, pilihannya paling lengkap. Rata-rata, median, modus, standar deviasi, korelasi, dan lain sebagainya. Jadi dari tabel ini kita bisa disimpulkan bahwa setiap skala pengukuran hanya punya ciri khas, contoh, dan teknik analisis yang berbeda. Kita harus tahu dulu data kita masuk ke skala yang mana, baru bisa kita menentukan metode statistik yang tepat. Dalam penelitian, selanjutnya kita akan bahas kalau kita akan sering mendengar istilah populasi dan sampel. Populasi itu adalah keseluruhan objek atau individu yang menjadi perhatian penelitian, misalnya seluruh mahasiswa universitas tertentu. Sampel itu adalah sebagian dari populasi yang diambil untuk diteliti. Misalnya hanya 200 mahasiswa dari universitas itu. Kenapa kita menggunakan sampel? Karena meneliti seluruh populasi seringkali tidak mungkin. Baik itu karena keterbatasan waktu, tenaga, maupun biaya. Nah, dengan sampel yang representatif, kita tetap bisa menarik kesimpulan tentang populasi. Selanjutnya kita akan membahas penyajian data. Setelah data terkumpul, kita perlu menyajikannya. Penyajian data sangat penting karena data yang mentah itu sudah dipahami. Penyajian data bisa dilakukan dengan dua cara utama, seperti dalam bentuk tabel, ada dalam bentuk grafik atau diagram, dan seperti diagram batang, garis, lingkaran, histogram, dan lain sebagainya. Lalu pada slide berikutnya, kita akan membahas tentang tabel klasifikasi. Baik teman-teman, mari kita lihat tabel di sebelah kiri dari slide saya. Ini adalah tabel klasifikasi tunggal. Kalau kita perhatikan, tabel ini hanya mengelompokkan data berdasarkan satu kriteria saja, yaitu jenis kelamin sapi perah. Di baris pertama tercatat jumlah betina, lalu di baris berikutnya jumlah jantan. Jadi tabel ini hanya membedakan data menurut satu dasar klasifikasi. Sekarang coba kita lihat tabel di sebelah kanan. Ini adalah tabel klasifikasi ganda. Bedanya dengan yang tunggal, di sini datanya diklasifikasikan berdasarkan dua kriteria sekaligus, yaitu jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Nah, pada kolom kita lihat tingkat pendidikan SMA, ada SMA, ada S1 dan S2. Sementara pada baris ada laki-laki dan perempuan. Angka-angka di dalam kotak itu menunjukkan jumlah siswa untuk setiap kombinasi, misalnya beberapa laki-laki SMA atau beberapa perempuan di S1. Nah, selanjutnya kita akan lihat tabel kontingensi dan distribusi frekuensi. Di sebelah kiri ini adalah tabel kontingensi. Bisa kita perhatikan, di sini ada dua variabel yang disilangkan. Misalnya jenis kelamin ditaruh di baris, lalu hobi di kolom. Angka di kotak menunjukkan jumlah siswa sesuai kombinasi. Jadi di tabel ini kita bisa tahu, misalnya ada sekian siswa laki-laki di hobi ini dan sekian di hobi itu. Nah, sekarang kita lihat di tabel sebelah kanan. Ini tabel distribusi frekuensi. Data kelompok umur itu tidak ditampilkan satu persatu, tapi dikelompokkan ke dalam interval, seperti 15 ke 19, 20 ke 24, dan seterusnya.
Angka di sebelah kanan menunjukkan beberapa kelompok umur di tiap rentang nilai. Dari tabel ini terlihat, misalnya interval 30-34 itu memiliki jumlah terbanyak. Artinya, sebagian besar kelompok umur itu ada di kisaran tersebut. Lalu di slide berikutnya, kita akan membahas diagram batang. Ada yang biasa, ada yang balok, dan ada yang diagram ganda. Kita bisa lihat di sumbu horizontal ada kategori misalnya urutan bulan. Lalu di sumbu vertikal ada jumlah penjualan baju. Di contoh gambarnya. Tinggi batang itu menunjukkan besarnya jumlah. Kalau kita lihat batang bagian bulan Oktober itu lebih tinggi, maka di sanalah titik penjualan tertinggi. Kalau diagram batang ganda ditampilkan di sebelah kanan, itu biasanya dua batang bersebelahan dalam satu kategori. Misalnya pada gambar data HIV/AIDS seperti yang dapat gambar itu, batang biru itu HIV dan batang merah itu AIDS. Dari sana kita bisa langsung membandingkan jumlah antara dua kelompok. Selanjutnya kita akan bahas slide tentang diagram garis. Kita bisa lihat baik-baik sumbu X yang diisi oleh waktu, misalnya tahun, lalu sumbu Y itu berisi nilai. Misalnya jumlah hasil produksi seperti di gambar yang saya lampirkan ini. Kalau kita perhatikan garisnya, ada bagian yang naik turun, bahkan berfluktuasi. Garis yang naik artinya ada peningkatan dari periode sebelumnya. Garis yang turun artinya terjadi penurunan. Jadi dengan sekali lihat kita bisa tahu tren data. Misalnya jumlah produksi cenderung naik dari tahun ke tahun, meskipun sempat turun di beberapa titik. Nah, slide selanjutnya itu kita bahas diagram lingkaran atau pie chart. Sekarang kita lihat diagram lingkaran atau pie chart hobi berikut. Lingkaran penuh itu mewakili 100%, lalu dibagi menjadi beberapa bagian. Kalau di gambar itu ada 4. Coba lihat potongan terbesar itu adalah olahraga, hobi olahraga dengan 40%. Nah, potongan yang agak kecil adalah hobi melukis dengan 20%, dan potongan paling kecil adalah hobi menari dengan 10%. Kalau kita bayangkan ini kue pizza, maka potongan untuk olahraga jelas mendominasi, lebih dari setengah lingkaran. Artinya, olahraga itu menyumbang proporsi hobi terbesar dari keseluruhan data hobi tersebut. Di slide berikutnya, kita akan membahas diagram peta atau kartogram. Sekarang perhatikan diagram peta di layar. Ini adalah peta wilayah yang diberi warna berbeda sesuai dengan nilai data. Pada gambar kiri diperlihatkan jika warna toska itu menggambarkan padi pada wilayah itu, lalu hijau itu jagung dan warna-warna lainnya. Kalau ini dipakai di Indonesia, tujuannya adalah untuk menunjukkan sebaran perbedaan cadangan gas bumi seperti gambar yang ada di kanan, atau keberatan suatu fenomena di berbagai wilayah geografis. Penyajian ini sangat efektif jika data berkaitan dengan lokasi atau daerah, karena langsung terlihat perbedaan antar wilayah. Lalu slide berikutnya kita akan membahas tentang diagram lambang atau piktogram. Bisa dilihat pada gambar ini disebut piktogram. Setiap gambar atau simbol itu mewakili jumlah tertentu. Misal, gambar tabel mangga ini, satu ikon mangga utuh sama dengan 10 mangga. Dan ikon setengah mangga sama dengan 5 mangga. Jadi kalau ada 3 ikon mangga utuh yang berjajar, berarti jumlah mangga 30. Tujuannya adalah membuat data lebih menarik sebenarnya untuk mudah dipahami dan komunikatif, terutama untuk pembaca awam seperti anak-anak. Dengan piktogram, data jadi lebih menarik dan mudah dipahami. Namun kelemahannya, kalau jumlahnya besar atau angkanya tidak pas dengan simbol, agak sulit ditampilkan dengan presisi. Tapi untuk komunikasi kepada masyarakat umum, piktogram sangat efektif. Slide selanjutnya kita bahas tentang histogram. Sekarang mari kita lihat histogram ini. Sekilas mirip dengan diagram batang, tapi perhatikan, batang-batang itu sebenarnya saling berempatan. Kenapa? Karena data yang ditampilkan adalah data kontinu, bukan kategori terpisah. Histogram adalah bentuk penyajian data dalam diagram batang, tetapi digunakan khusus untuk data kuantitatif berbentuk kurve interval atau rasio. Di gambar ini kita lihat, di sumbu X kita ada interval kelas, misalnya 45 sampai 50, 50 sampai 55, dan seterusnya. Sementara di sumbu Y kita lihat frekuensi, yaitu jumlah data di tiap interval. Batang yang paling tinggi menunjukkan interval dengan frekuensi terbanyak. Jadi kalau batang pada interval 50 sampai 55 paling tinggi, artinya mayoritas data ada di kisaran tersebut. Selanjutnya kita akan bahas tentang polygon frekuensi. Sekarang kita lihat polygon frekuensi berikut. Polygon ini dibentuk dengan menghubungkan titik tengah atas batang histogram. Jadi kalau histogramnya berupa kotak, polygon membuat garis halus di atasnya. Garis yang dibentuk dengan menghubungkan titik di tengah atas batang pada histogram atau titik pada tabel distribusi frekuensi, fungsinya mirip dengan histogram, yaitu memperlihatkan distribusi frekuensi data, tetapi tampilannya berupa garis, bukan batang. Dari gambar ini kita bisa melihat dengan jelas bentuk distribusi datanya. Garisnya bisa membentuk pola seperti segitiga atau kurva.
Poligon ini juga memudahkan jika kita ingin membandingkan dua distribusi sekaligus, karena dua garis bisa ditampilkan dalam satu grafik tanpa saling menutupi. Lalu di selanjutnya itu ada gambar sebelah kanan, kita bisa melihat kurva kumulatif. Nah, mari kita perhatikan grafik yang ada di slide ini. Grafik ini adalah kurva Ogive atau kurva kumulatif. Di sini kita melihat hubungan antara nilai ujian yang ditunjukkan pada sumbu horizontal X dan jumlah siswa yang ditunjukkan pada sumbu vertikal Y. Kalau kita lihat ada dua garis yang digambarkan. Ada garis yang naik dari kiri bawah ke kanan atas adalah Ogive positif atau kurang dari bahasanya. Garis ini menunjukkan jumlah siswa yang nilainya kurang dari atau sama dengan batas tertentu. Misalnya di titik 60 kita bisa lihat ada sekitar 60 siswa yang nilainya kurang dari 60. Sementara itu, garis yang turun dari kiri ke atas ke kanan bawah adalah Ogive negatif atau lebih dari. Garis ini menunjukkan jumlah siswa yang nilainya lebih dari batas tertentu, misalnya di titik 60. Terlihat ada sekitar 70 siswa yang nilainya lebih dari 60. Dengan Ogive positif dan negatif ini, kita bisa membaca distribusi data secara lengkap. Kita bisa tahu berapa banyak siswa nilainya di bawah batas tertentu, sekaligus berapa banyak yang ada di atasnya. Grafik ini sangat berguna untuk mencari nilai median, kuartil, dan persentil. Caranya dengan menarik garis horizontal jumlah siswa tertentu, lalu lihat potongannya dengan kurva Ogive. Di situ kita bisa memperkirakan nilai tengah dan atau nilai persentil yang kita butuhkan. Baik teman-teman, kita sudah sampai di akhir presentasi. Dari seluruh pembahasan tadi kita bisa simpulkan bahwa statistika itu adalah ilmu tentang mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data, sedangkan statistik itu adalah datanya sendiri. Dan data itu dibedakan berdasarkan sifat skala sumber waktu maupun sifat angkanya. Dan penyajian data sangat penting, bisa dilakukan dengan tabel, diagram, batang, garis, lingkaran, histogram, piktogram, dan lainnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.